Shalom saudara-saudara, tetap optimis. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kesempatan yang indah kami dapat merenungkan firman Tuhan untuk kami melangkah pada hari ini. Biarlah firman-Mu pada hari ini menjadi pegangan bagi kami untuk kami melihat kebesaran-Mu lagi kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu berbicara tentang Dia tidak pernah gagal. Artinya Tuhan tidak pernah gagal. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ini ayat mungkin saudara sering baca, sering merenungkannya, tetapi menjadi menarik saudara karena hari-hari ini mungkin saudara sedang bertanya, kenapa hidup saya seperti ini, keluarga saya seperti ini, kenapa ekonomi saya seperti ini, kenapa pelayanan saya seperti ini, kenapa dunia hari ini seperti ini, kenapa corona tidak berhenti-berhenti dan segala macam. Saudara, mungkin saudara punya pertanyaan-pertanyaan besar saudara. Akhirnya saudara punya pemikiran sepertinya Tuhan gagal dan segala macam. Saya mau sampaikan, Dia tidak pernah gagal. Kelihatannya gagal menurut kita, tapi Dia tidak pernah gagal. Nah, saudara-saudara, yang saya mau sampaikan bagi kita pada perenungan kita pada hari ini, di ayat 28 ini jadi menarik sekali. Kita tahu sekarang Paulus sadar dan tulis ini kepada jemaat di Roma. Kita tahu sekarang, artinya dia memahami persis saudara, bahwa apa yang selama ini kita berpikir salah saudara, hari ini kita sudah mulai mengerti. Poin pertama, tentang apa yang Tuhan ingin buat dalam hidup kita. Kita tahu sekarang, mulai sadar saudara. Poin yang pertama begitu, kita mulai sadar bahwa di balik segala sesuatu Tuhan punya rencana yang indah. Poin yang kedua adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Poin yang kedua, Paulus ingin menyampaikan bagi kita dalam perenungan kita pada hari ini, bukan kesadaran saja yang dia kasih tahu kepada kita harus sadar tentang hal itu, tetapi kita tahu juga bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya gini, dalam keadaan duka, keadaan negatif, tetap Allah turut bekerja. Kenapa Allah turut bekerja? Karena Allah turut bekerja, kalimatnya, hanya bagi mereka yang mengasihi, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini penting sekali saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa Dia tidak pernah gagal, pertama kita sadar. Kenapa kita sadar? Karena Allah tahu bahwa kita telah terpanggil sesuai rencana Dia dan kita mengasihi Dia. Yang kedua, kenapa kita tahu dalam keadaan negatif pun Allah tetap turut bekerja? Karena kita tahu saudara, karena Dia mengasihi kita sehingga kita mengasihi Dia. Jadi tidak ada orang yang mengasihi Dia yang selalu berpikir tentang negatif kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah gagal, kendati pahit sekalipun. Karena kita adalah orang yang mengasihi Dia, maka Tuhan akan membuat yang negatif itu menjadi positif. Ini penting sekali. Jadi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini penting sekali. Poin ketiga, yaitu bukan hanya Allah turut bekerja, tetapi dalam peristiwa apapun Allah selalu kasih hasil yang baik buat kita. Tenang saja saudara, nikmati cara kerja Tuhan bagi kita. Karena bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, dia sadar bahwa Allah sedang bekerja. Yang kedua, dia sadar juga bahwa Allah bukan hanya bekerja, tetapi tujuannya adalah untuk menghasilkan kebaikan. Hari ini kita tenangkan hati kita. Jangan sampai kita itu salah memikirkan tentang Allah. Dia tidak pernah gagal. Dia mengasihi suamimu, dia mengasihi istrimu, anak-anakmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, orang di sekitarmu. Ingat, Dia tidak pernah gagal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara, dan saudara merenungkan untuk berjalan hari-hari bersama dengan Tuhan. Jangan kecewa, jangan putus asa, karena Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Mari kita bersatu dalam doa. Diberkatilah setiap kami masing-masing, karena kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang telah dikasihi Tuhan sehingga kami dapat mengasihi-Mu. Sehingga apapun yang terjadi di hidup kami,
Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Diberkatilah setiap kami masing-masing. Kami melangkah dalam aktivitas kami pada hari ini dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.